Kondisi siswi SMP korban dugaan malpraktik seorang oknum bidan mulai membaik, namun kedua matanya masih tidak bisa melihat. Sementara penyidik Polda Sumatera Selatan terus melakukan penyelidikan atas kasus ini. Pasca menjadi korban dugaan malpraktek oleh salah satu bidan AG di Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, kondisi korban yang masih berstatus pelajar ini mulai membaik. Untuk sementara, korban dan keluarganya tinggal di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa, Kota Palembang, untuk lebih menenangkan dirinya. Badan korban yang sebelumnya penuh bercak merah kini sudah mulai mengering. Saat ini, korban juga sedang menjalani pemeriksaan dan perawatan medis mata. Sementara penyidik Polda Sumatera Selatan terus melakukan penyelidikan atas kasus dugaan malpraktik ini. Polisi mengungkap bahwa bidan berinisial AG tidak memiliki izin praktik, meski telah beroperasi sejak tahun 2020. Sebanyak 10 saksi termasuk 2 saksi ahli telah diambil keterangannya oleh Subdit Tipiter Polda Sumsel. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui kondisi terkini siswi SMP korban dugaan malpraktik seorang oknum bidan di Palembang, Sumatera Selatan, sudah terhubung bersama kami Ibu Balkis Indirasari yang merupakan tante korban. Selamat pagi Bu Balkis, tentunya pertama kami mengucapkan turut prihatin atas apa yang menimpa keponakan Ibu, namun bagaimana kondisi kesehatannya sekarang Bu? Ya, selamat pagi Mbak. Kalau untuk kondisi saat ini, kalau di awal berita kemarin kan itu udah pernah diberitakan di TV ataupun di media sosial. Untuk Untuk kulitnya kan dulu melepuh. Kalau sekarang itu udah mulai mengering, udah mulai membaik. Tapi kalau untuk mata, kedua matanya itu hingga saat ini belum bisa melihat. Jadi yang bisa dia lihat itu paling bayang-bayang kayak cahaya lampu gitu. Jadi kalau untuk bayangan misalnya 5 jari begini dilihatin di mukanya, di matanya itu nggak kelihatan Mbak. Jadi dia cuma lihat bayangan-bayangan putih kayak cahaya lampu gitu. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi psikisnya Bu? Kalau untuk psikisnya, di awal dia operasi pertama itu kan di kanan dulu kan, dilakukan operasi mata yang kanan. Itu di awal operasi yang pertama itu psikisnya itu kayaknya kena. Contohnya kan, dia itu sering nangis, sering melamun. Terus sempat beberapa kali dia tuh sempat ngebanting dia kan punya kacamata kayak penutup yang ada lubang ya Mbak ya, kacamata putih yang ada lubang-lubang, dia lepas paksa tuh. Baik. Dia lepas paksa, dia banting, terus dia bilang aku ini masih bisa lihat katanya. Nah itu di awal operasi itu sempat kena, tapi kita sebagai tantenya, apalagi saya ya lebih dekat sama dia, itu selalu ngasih nasihat kan. Baik, terus tentunya pendampingan dari pihak keluarga. Ya betul, dari semua pihak, mamanya kayak gitu kan. Baik. Baik Bu Balkis, kami juga ingin mendengar sebenarnya saat itu proses perawatan ataupun pengobatan seperti apa yang dijalani oleh keponakan Ibu saat berobat dengan bidan tersebut? Ya, saat di bidan tersebut pengobatannya hanya dikasih obat ya Mbak ya. Obat itu dikasih pagi 6, siang 6 butir, sore 6 butir. Nah itu disuruh sama bidannya untuk dihabiskan. Baik, itu obat jenis apa Bu? Kalau obat-obatannya itu, kalau untuk emahnya sendiri itu kan menurut si bidan, si Berlian ini ada emah mungkin ya, karena dia kan pas dibawa ke bidan itu, dia itu dalam keadaan kondisinya itu muntah sama mual. Nah, jadi dikasih itu salah satunya ranitidin kalau nggak salah ya. Iya ada ranitidin, Sanmax,
terus apa ya, obat antibiotik, vitamin, terus ada 2 lagi Mbak, saya itu kurang hafal. Jadi Baik. obat mahnya itu ada 2. Baik, ini artinya keluhan awal memang di pencernaan atau bagaimana, Bu? Keluhan awalnya cuman ya itu mual sama muntah sedikit. Baik. Jadi nggak ada keluhan lain. Baik, Bu Balkis, ini kan berlian sudah mulai pulih walaupun tentunya kondisi penglihatan juga masih belum kembali. Nah, untuk aktivitas sehari-hari seperti apa? Apakah juga mungkin hingga saat ini masih izin dari sekolah? Ya untuk aktivitas sendiri ya setiap hari itu ya jelas Mbak ya, dia kan nggak bisa kemana-mana nih. Jadi setiap hari dia itu di rumah, terus setiap minggu juga dia harus kontrol. Itu prioritas sekarang kan kontrolnya ke mata ya, lebih ke mata. Kalau yang kemarin kan udah mengering, jadi itu cuman agak dikesampingkan sedikit kan kalau masalah kulit. Terus masalah pendidikan sekolah itu kita juga udah pernah datengin ke SMP-nya, bilang bahwa si anak ini sakit. Jadi untuk sementara minta pertangguhan untuk sekolah Mbak. Mungkin kalau seandainya si anak ini dapat kornea mata yang cocok, dalam 6 bulan atau 8 bulan dia bisa melihat, nah kita bisa masukin lagi si anak ini ke SMP yang pernah didaftarkan oleh mamanya gitu. Baik, ini artinya saat ini proses pengobatan sedang menunggu proses operasi atau ada rencana apa ke depannya oleh pihak dokter yang merawat? Ya, kalau operasi kan udah dilakukan 2 kali ya Mbak ya. Untuk mata kanan di 5 Juli, untuk mata kiri itu di 29 Juli. Jadi udah 2 kali operasi. Jadi untuk operasi yang ketiga itu rencananya kita mau cari donor mata yang cocok untuk si berlian. Baik. Ini juga kita udah pernah link ke Rumah Sakit Umum Palembang sama Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk didaftarkan donor kornea mata gitu Mbak. Baik, Bu Balkis, informasi terbaru dari pihak kepolisian untuk perkembangan kasus ini seperti apa? Ya, kalau untuk informasi terkini, si oknumnya sendiri itu udah pernah diperiksa, kalau nggak salah 2 kali ya Mbak ya. Terus juga dari pihak kepolisian juga udah mendatangkan ahli kesehatan untuk memeriksa siapa. Artinya belum si ada oknum peningkatan status dari oknum bidan tersebut, Bu? Ya, kalau untuk sekarang kayaknya masih belum terlalu cepat ya Mbak ya. Mungkin kalau kita bilangnya mungkin agak tersendat sedikit, mungkin karena mungkin mungkin kurang perhatiannya dari pemerintah juga kali ya Mbak. Baik, tentu kami ingin Karena kan mendengar. si anak ini pada melihat. Baik, kami ingin mendengar harapan dari pihak keluarga. Selain tentunya kondisi kesehatan berlian yang semakin pulih, untuk penyelesaian kasus ini, apa harapan dari keluarga? Oke, kalau harapan dari pihak keluarga ini saya sampaikan dari diri saya sendiri maupun dari mamanya berlian. Itu harapannya yang pertama, tolong untuk pihak-pihak terkait, misalnya nih dinas kesehatan ya Mbak ya, bisa diprioritaskan untuk pengobatannya berlian. Karena berlian ini kan cacatnya bukan dari lahir. Dia cacat karena seorang oknum. Jadi diminta kepada dinas kesehatan atau pokoknya yang berkaitan dengan kesehatan itu, dan juga untuk pemerintahan, tolong diperhatikan ini kasus berlian ini. Karena pengobatan sendiri, saya kan setiap hari itu dampingin nih di rumah sakit. Untuk antrian saja saya di rumah sakit itu dari jam 8 itu bisa pulang jam 5 sore. Jadi nggak ada prioritas Mbak. Maksud saya dari pemerintahnya bisa nggak sih dikasih perhatian lebih buat kasus ini. Karena kan si anak ini bukan cacat dari lahir, tapi cacat karena seseorang. Nah ini yang harus kita tekankan. Tolong untuk diperhatikan sedikit masalah berlian. Karena kan dia masa depannya masih panjang Mbak. Dia ingin sekolah, ya kan? Dia ingin melihat melihat mamanya, saudara-saudaranya, ya kan? Nah, jadi kita itu butuhnya dari pihak terkait yang tadi yang saya bilangin, dari pihak kesehatan, entah itu dari
dari dinas kesehatan, entah itu dari rumah sakit rumah sakit sendiri kayak itu, atau pemerintah lainnya kayak itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Balkis Indirasari. Tentunya kita sama-sama berharap kondisi berlian segera pulih dan segera ada solusi dan juga penegakan hukum untuk kasus ini.